Lah Al-Quran belum tentu benar. Tunjukkan di mana kesalahan Al-Quran, baik secara bahasa, secara sains atau secara apapun juga. Semua yang meneliti Al-Quran, ada yang beriman, ada pun tidak beriman, namun mereka semuanya sepakat di dalam kitab ini terbukti ini bukan ucapan manusia, tapi memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kebenaran Al-Quran dengan sains ini diceritakan banyak terjadi kan? Banyak. Dulu ada peneliti dari Perancis. Peneliti dari Perancis. Bukan Zinedine Zidane, bukan. Itu pemain sepak bola itu. Namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu dapat tugas untuk meneliti muminya Raja Mesir. Untuk meneliti muminya Raja Mesir. Sampai akhirnya dia teliti, setelah dia melakukan penelitian selama sekian lama, maka kemudian dia menggelar satu seminar dan lain sebagainya, dan dia mengungkapkan suatu fakta. Menurut dia itu satu hal yang luar biasa. Apa? Raja Mesir itu meninggalnya karena tenggelam. Kenapa? Karena di dalam muminya itu kadar garamnya sangat tinggi. Selesai dia seminar, ada ilmuwan muslim juga diketawain. Kalau hanya sekedar mau mengetahui Raja Mesir itu matinya tenggelam, enggak perlu penelitian. Kamu tanya sama anak-anak kecil yang beragama Islam, pasti dia akan menyatakan itu Raja Mesir, Fir'aun itu matinya tenggelam. Kita enggak pernah tahu ada anak kecil misalkan bilang, Fir'aun matinya kenapa? Matinya karena keracunan, enggak mungkin ada. Matinya kenapa? Kepleset, enggak ada. Semua itu sepakat, Fir'aun matinya karena tenggelam. Fir'aun matinya kenapa Dek? Tenggelam, tahu anak kecil. Masa yang gede enggak tahu ya. Fir'aun itu matinya karena tenggelam ya. Itu Noval anak yang masih kecil tanya yuk. Noval, Fir'aun matinya kenapa Noval? Tenggelam, tahu masih kecil. Tidak perlu penelitian, ini saja kaget dia. Dari mana tahunya anak-anak kecil itu? Dari Al-Quran. Lalu dia juga, saya juga masih heran, kenapa kok harusnya yang tenggelam kan banyak, kenapa kok yang muncul cuma jasadnya Fir'aun aja? Di Al-Quran juga diterangkan, memang jasadnya dimunculkan sebagai bahan pelajaran. Ada juga di Al-Quran. Akhirnya ini dia di usia tuanya itu dia neliti tentang Al-Quran, belajar bahasa Arab, sampai akhirnya masuk ke dalam agama. Long peneliti itu mengaku ini Quran ini kitab yang paling luar biasa. Bahkan dia tuh buat satu buku menyatakan kitab atau apapun buku di dunia ini yang paling benar itu yang pertama Al-Quran. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW paling benar. Lah kalau sudah Al-Quran yang terbukti kebenarannya menyatakan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara akal dan secara iman kita wajib menerima Tuhan kita pencipta segala alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah.